Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, kembali lagi kita bertemu dalam seri pelajaran saat ini. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah kasih-Mu yang boleh menjadi bagian kami. Terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh bertemu kembali melalui kanal virtual. Agar di saat ini kami mau belajar firman Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi hati pikiran kami sehingga kami boleh memahami pelajaran ini dengan baik, terlebih kami boleh menghidupkannya dengan dimanapun kami berada ya Tuhan, biarlah kasih Roh Kudus Tuhan, kasih hikmat dari surga boleh menjadi baik. Dengan doa penuh kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai pelajaran kita pada saat ini, yaitu pelajaran yang keempat dengan judul Bangsa-bangsa bagian yang sebagai ayat intinya yaitu terdapat di dalam Daniel pasal 7 ayat 14. Dikatakan, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan. Kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa dan suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan habis. Sebagai fokus pelajaran kita pada saat ini, diangkat dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-9. Sebagai ikhtisar Bapak Ibu untuk pelajaran kita pada saat ini, kita mau melihat bagaimana ketika Allah menciptakan bumi, Dia memiliki rencana kebahagiaan dan kasih bagi orang-orang yang akan tinggal di sana tentu. Namun Bapak Ibu sekalian, alih-alih memenuhi rencana Allah bagi mereka, manusia justru jatuh ke dalam pencobaan dan memilih jalan mereka sendiri. Dalam dua pelajaran kita berikutnya nanti, kita akan melihat atau kita akan mempelajari bagaimana bangsa-bangsa gagal menemukan jalan yang benar dan bagaimana Allah membimbing manusia dalam perjuangan mereka untuk menemukan terang di dalam kegelapan. Kegelapan ini disebabkan oleh keinginan mereka untuk memerintah sendiri. Keinginan untuk mengatur diri sendiri pertama kali muncul di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa di bawah pengaruh ular, tidak menaati Allah dan jatuh ke dalam godaan untuk menjadi seperti Allah. Kejadian pasal 3 ayat yang kelima. Akibatnya Bapak Ibu sekalian, Adam dan Hawa sebagai makhluk yang telah jatuh ke dalam dosa, memperoleh pengetahuan tentang dosa dan dengan demikian kehilangan kekuatan moral
untuk memilih yang baik daripada yang jahat. Kita bisa lihat itu dalam Kejadian pasal 3. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada awal sejarah umat manusia, orang-orang Babel ini memutuskan untuk mendirikan sebuah menara untuk mencapai pintu Allah, yaitu Bab-el atau Babel di surga, agar mereka dapat merebut tempat Allah. Kejadian pasal 11 ayat 1-3. Tetapi para pembangun Babel menjadi bingung, dan sebagai akibat dari kepongahan mereka, Allah menyebarkan mereka ke seluruh bumi. Tetapi para pembangun Babel menjadi bingung, dan sebagai akibat dari kepongahan mereka, Allah menyebarkan mereka ke seluruh bumi. Bahkan bangsa Israel mencoba untuk memerintah diri mereka sendiri, dan bukannya menerima pemerintahan Allah, Bapak Ibu, mereka malah mencari seorang raja dari antara suku-suku mereka. Allah selanjutnya merespon semua gerakan manusia ini dengan inisiatif ilahi. Pertama, Allah memanggil Abraham untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kemudian Israel, dan kemudian gereja dipanggil untuk bersaksi kepada bangsa-bangsa tentang kerajaan. Melawan godaan untuk mengandalkan kekuatan manusia untuk membangun kerajaan di bumi, dan dengan demikian jatuh ke dalam kegelapan, Alkitab membawa pengharapan akan satu-satunya terang bagi bangsa-bangsa. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian dalam bagian komentar dari pelajaran. Poin yang pertama yaitu tentang Adam. Di Taman Eden Bapak Ibu sekalian, kisah konfrontasi antara Hawa dan ular mengungkapkan akar penyebab kegagalan manusia, yaitu ambisi untuk menggantikan Allah. Ular muncul pertama kali dalam narasi ini, Bapak Ibu. Ketika ia berbicara, ia terdengar seperti Allah, Sang Pencipta itu sendiri. Ular itu berkata dalam Kejadian 3 ayat 1, sama seperti Allah berkata 10 kali dalam kisah penciptaan. Bentuk kata kerja yang sama, wayomer, berfirmanlah dia, digunakan dalam kedua kisah tersebut. Susunan frasa ini Bapak Ibu sekalian sangat membingungkan, karena subjek dari kata kerja berfirman tidak ditunjukkan. Faktanya ini adalah satu-satunya kasus dalam seluruh bagian ini yang subjeknya tidak diberikan dengan jelas, Bapak Ibu. Dan untuk menambah kebingungan, kata kerja tersebut bahkan didahului dengan nama Elohim, Allah, yang memberikan kesan bahwa Allah yang berbicara. Teks Ibrani memiliki urutan kata-kata sebagai berikut. Allah, dia, berkata kepada perempuan itu. Dengan demikian, ular itu tampaknya telah menggantikan Allah, Bapak Ibu sekalian. Menariknya, Bapak Ibu, fenomena yang sama terjadi ketika perempuan itu melakukan ketidaktaatan kepada Allah. Frasa yang menggambarkan perilakunya, yaitu perempuan itu melihat bahwa itu baik dalam Kejadian 3 ayat 6, mengingatkan kita pada evaluasi Allah terhadap ciptaannya, yaitu Allah melihat bahwa itu baik. Kejadian 1 ayat 4, ayat 10, ayat 12, ayat 18, ayat 25, dan ayat 31.
kesamaan antara firman Allah dengan perkataan Hawa ini menunjukkan bahwa ia telah menggantikan sang pencipta ilahi dengan pendapatnya sendiri. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ia bertingkah laku seperti Allah. Dikatakan, lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakan. Kejadian 3 ayat yang. Ketiga kata kerja ini Bapak Ibu sekalian yang dicetak Mirim dalam kutipan sejauh ini hanya dikaitkan dengan sang pencipta. Allah mengambil manusia itu. Kita bisa lihat dalam Kejadian 2 ayat 15. Dan Allah mengambil salah satu tulang rusuknya. Kejadian 2 ayat 15. Dengan demikian Bapak Ibu, Hawa mengidentifikasi dirinya sebagai sang pencipta dan secara sepihak memaksakan kekuasaannya atas Adam. Kelak, Adam dan Hawa akan berusaha untuk menggantikan posisi Allah ketika mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Teks Alkitab melaporkan bahwa mereka membuat cawat. Kejadian 3 ayat yang ketiga. Kata kerja membuat sejauh ini hanya digunakan dalam hubungannya dengan kealahan, yaitu sang pencipta. Kejadian 1 ayat 31, Kejadian 2 ayat 2, dan seterusnya. Secara signifikan Bapak Ibu sekalian, Adam dan Hawa berusaha menyelesaikan masalah mereka dengan menempatkan diri mereka sebagai pengganti Allah yang ilahi, sebuah langkah yang telah dimulai oleh perempuan itu. Sungguh menyusahkan bahwa pasangan manusia tersebut kini telah tergabung dengan agenda ular, yaitu merebut peran Allah. Penghujatan mereka juga ditunjukkan dalam gema antara kata arom yang menggambarkan ketelanjangan mereka dan kata arom yang menggambarkan kelicikan si ular. Kejadian pasal 3 ayat 1 New King James Version. Topik yang berikutnya adalah para pembangun Babel. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahasa yang digunakan untuk menggambarkan pekerjaan para pembangun Babel ini menggemakan kisah penciptaan dengan maksud yang disengaja untuk membalikkan pekerjaan penciptaan dan menggantikan Allah pencipta. Niat ini telah ditunjukkan dalam tabel bangsa-bangsa di mana pendirian kerajaan Babel oleh Nimrod diperkenalkan dengan kata teknis yaitu resit, yaitu permulaan. Terdapat dalam Kejadian 10 ayat 10. Yang mana ini menggemakan kisah penciptaan ilahi yang terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 1 Bapak Ibu. Nimrod yang namanya berarti kami akan memberontak, ini ditampilkan sebagai pencipta Babel. Sama seperti Allah adalah pencipta langit dan bumi. Dalam kisah Menara Babel Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat perampasan kekuasaan yang sama. Frasa Alpenei di atas muka bumi yang digunakan untuk merujuk kepada kondisi bumi sebelum penciptaan yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 2 ini muncul kembali di sini. Kejadian 11 ayat yang keempat Bapak Ibu. Sementara kisah penciptaan berpindah dari satu elemen yaitu air ke keberagaman dan keragaman, Babel membalikkan keadaan keberagaman menjadi satu elemen. Kita melihat bahwa firman Allah, Wei
Wayomer Elohim, berfirmanlah Allah, telah digantikan oleh firman para pembangun. Wai Omeru, mereka berkata, dalam Kejadian 11 ayat 3. Penyelesaian ilahi atas penciptaan Wayehi, maka jadilah, dalam Kejadian 1 ayat 3 New King James Version, telah digantikan oleh pencapaian manusia yang disebut dengan watehi, dan jadilah, dalam Kejadian 11 ayat yang ketiga New King James Version. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, pertimbangan atau konsultasi ilahi yang bersifat mandiri disebut dengan na'aseh, marilah kita membuat, dan dari sang pencipta ilahi, Kejadian 1 ayat 26 New King James Version, ini telah digantikan oleh pertimbangan manusia, yaitu na'aseh, mari kita membuat, Kejadian 11 ayat yang keempat. Para pembangun Babel, Bapak Ibu sekalian, memiliki ambisi yang sama seperti Hawa, yaitu mereka ingin menjadi seperti Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kita lihat topik yang berikutnya, yaitu tentang panggilan. Dengan kata-kata ini, Allah memanggil Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar serta membuat namamu masyhur. Kejadian 12 ayat yang ke-2. Panggilan Allah, Bapak Ibu sekalian, kepada Abram merupakan tanggapan dan perlawanan terhadap rancangan para pembangun Babel. Dengan demikian, bukanlah suatu kebetulan bahwa panggilan Allah kepada Abram untuk pergi terjadi di tanah Ur orang Kasdim. Sungguh mengejutkan bahwa kota kuno Sumeria, Ur, terletak di wilayah Babilonia yang memiliki hubungan paling dekat dengan peristiwa Babel. Bahwa Abram mendengar panggilan untuk meninggalkan tempat yang penuh dengan ingatan akan Babel adalah masuk akal dan seharusnya tidak mengejutkan kita, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya karena pertimbangan historis dan geografis, tetapi juga karena implikasi teologisnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, dari seruan para nabi hingga seruan memanggil apokaliptik, panggilan ilahi untuk keluar dari Babel atau Babilonia, nama Yunani untuk Babel, memiliki sejarah teologis yang panjang dalam tradisi Alkitab. Ini kita bisa lihat dalam Yesaya pasal 48 ayat 20 dan Wahyu 18 ayat 2. Panggilan ilahi tidak hanya berarti pembebasan dari kondisi pembuangan yang menindas serta pemulihan nasional ke tanah perjanjian, tetapi juga menyiratkan kembalinya kepada perjanjian. Para pembangun Babel, Bapak Ibu sekalian, ingin membuat nama yang besar bagi diri mereka sendiri dan menjadikan diri mereka sebagai bangsa universal yang unik. Kejadian 11 ayat yang ke-6. Tetapi hanya Allah yang membuat sebuah nama menjadi besar, dan hanya Allah yang membuat suatu bangsa menjadi besar dan unik. Berbeda dengan bangsa-bangsa. Yang menarik, Bapak Ibu sekalian, kata kerja menjadikan adalah kata kunci dalam kisah penciptaan, di mana kata kerja ini muncul sebanyak 7 kali dengan Allah sebagai subjeknya. Kejadian 1 ayat 7, ayat 16, ayat 25, ayat 26, Kejadian 2 ayat 2, ya, dan ayat yang ketiga. Kata kerja yang sama ini digunakan 3 kali untuk menggambarkan aktivitas para pembangun Babel. Kejadian 11 ayat 4 dan 5.
Dan salah satunya secara khusus ini berkaitan dengan nama mereka. Kejadian 11 ayat 2. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Babel berdiri menggantikan Sang Pencipta. Panggilan kepada Abram memulihkan hak prerogatif Allah. Hanya Allah sebagai Sang Pencipta yang dapat benar-benar menjadikan, dan hanya Allah yang dapat memberi nama. Selain itu Bapak Ibu, hanya nama Allah yang digambarkan sebagai agung. Ya. Yesaya 7 ayat 9. Yosua 7 ayat 9. Bapak Ibu sekalian, berkat dari Abraham. Kata barak, yaitu memberkati, adalah kata kunci dalam panggilan Tuhan kepada Abram yang muncul sebanyak 5 kali. Penggunaan kata ini sangat menonjol dalam kitab Kejadian, di mana kata ini muncul sebanyak 88 kali, Bapak Ibu, dibandingkan dengan 356 kali dalam bagian lain dari Alkitab Ibrani. Konsep Ibrani tentang berkat ya seringkali dikaitkan dengan prospek kesuburan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 23. Dengan demikian Bapak Ibu, panggilan kepada Abram menjungkir balikkan ideologi Babel. Terhadap para pembangun Babel ya, yang menolak untuk mengikuti rencana ilahi untuk berkembang biak, Bapak Ibu, berkat Abram memulihkan kekuatan penciptaan dan janji masa depan mereka. Sementara para pembangun Babel mendasarkan keamanan mereka hanya pada diri mereka sendiri. Berkat bagi bangsa-bangsa hanya bergantung pada berkat Allah. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, alasan utama dari berkat ini terletak pada peristiwa sejarah di masa depan. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayat yang. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, rasa kata depan di dalam kamu berarti di dalam keturunanmu atau melalui keturunanmu. Artinya Bapak Ibu, bukan di dalam Abram berkat itu diperoleh, tetapi di dalam benih Abram, yaitu benih mesianis yang sama dengan yang ada di dalam Kejadian 3 ayat 15, yang memiliki banyak kesamaan dalam hal kata, bentuk, tata bahasa, dan asosiasi kata dan tema. Bahasa yang sama digunakan oleh Paulus untuk menggambarkan dampak universal dari perjanjian di dalam Kristus Yesus. Kejadian 6 ayat 15 New King James Version. Sebagai aplikasi kehidupan dari pelajaran kita saat ini, yang pertama yaitu menggantikan. Dengan mengetahui bahwa esensi dari dosa adalah menggantikan Allah, tanyakan pada diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Bagaimana jika kita tidak berhati-hati? Allah dapat digantikan di setiap tingkat kehidupan kita. Dengan kata-kata kita sendiri mungkin kita bisa sebutkan ketika kita berbohong, kita menyembunyikan atau memutarbalikkan fakta. Kita telah menggantikan kebenaran dengan versi kita sendiri. Ketika kita bermegah, kita biasanya membesar-besarkan nilai kita dengan mengorbankan sesama kita atau bahkan dengan mengorbankan Allah sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Nebukadnezar ketika ia membangun kota Babel. Daniel 4 ayat 3. Dalam pekerjaan kita Bapak Ibu, ketika kita bekerja terlalu keras, kita mengabaikan hukum kesehatan atau keluarga kita yang membutuhkan kehadiran dan perhatian. Ketika kita malas, kita melakukan pekerjaan yang ceroboh. Ketika kita menyontek, ketika kita menjiplak, kita mencuri hasil karya atau temuan orang lain.
berpura-pura bahwa itu adalah milik kita. Selanjutnya dalam agama kita, ketika kita menyembah orang lain atau sesuatu yang lain selain Allah, apakah itu uang, pekerjaan, mobil, rumah, atau diri kita sendiri, kita melakukan penyembahan berhak. Selanjutnya yaitu merespon panggilan Allah. Dengan mengetahui menggantikan Allah adalah dosa, Bapak Ibu sekalian, apa yang dapat kita lakukan untuk mengizinkan Allah menyingkirkan diri dari tahta hati kita dan menobatkan dirinya? Temukanlah contoh-contoh di dalam Alkitab yang menunjukkan interposisi ilahi ini. Renungkanlah respon Allah terhadap dosa manusia. Renungkanlah isu substitusi, fakta bahwa Allah memilih untuk mati menggantikan kita sehingga kita dapat hidup. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, renungkanlah peristiwa-peristiwa tertentu dalam sejarah Israel, di mana Allah bekerja bagi manusia. Misalnya, ciptaan, keluaran, pembuangan ke Babel, atau waktu-waktu tertentu di mana Allah berperang bagi umatnya. Kita bisa lihat di dalam Keluaran 14 ayat 14 dan kitab lain. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu sekalian. Mari kita akhiri pembelajaran kita saat ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Di mana Tuhan kembali mengajari kami. Tuhan kembali mengingatkan bagaimana kami boleh berfokus untuk tidak menggantikan Allah di dalam diri kita. Untuk tidak menggantikan posisi Allah di dalam hati kita. Dan biarlah kami dibantu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk tetap memposisikan Allah di tempatnya di dalam hati dan pikiran kami, dan terlebih yang menguasai diri jiwa. Dan pada saat ini hendak berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang turut belajar bersama-sama melalui panggilan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka di mana berkati mereka dalam pergumulan kesehatan. Tuhan berkati mereka dalam pergumulan kehidupan mereka. Tuhan berkati mereka di dalam pergumulan iman mereka. Biarlah dengan kuasa Kudus mereka boleh dikuatkan, mereka boleh dimenangkan, mereka boleh disehatkan, dan bahkan mereka mendapatkan kekuatan untuk memuji mereka. Tuhan, berkati kami sekarang. Biarlah Tuhan tetap mengizinkan kami di waktu-waktu yang akan datang kesempatan yang baik, kami boleh belajar firman Tuhan. Inilah doa permohonan. Mohon ampun akan segala dosa segala hendaknya yang terjadi dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin.